Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati pembina Yayasan Pendidikan Islam Mulia Ibu Hajah Winda Agus Yanurto, yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mulia Bapak Haji Charlie Yanurto, Ketua Bidang Pendidikan yang saya hormati Bapak Haji Kemuzaman, Kepala Sekolah SD Islam Mulia yang saya hormati Bapak Heri Budi Purnomo SE, wakilnya, wakil kurikulum Ibu Asti dan juga Ibu Ica Rizky Nurbaiti sebagai wakil kesiswaan yang saya hormati semua guru-guru yang ikut menyaksikan, para pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, terutama murid-murid SD Islam Mulia yang saya cintai dan saya sayangi. Hari ini tanggal 17 hari Kamis kita akan merayakan bersama bulan di mana di dalamnya Allah mengangkat Rasulnya ke langit ketujuh, ke langit di mana langit itu adalah langit terakhir daripada langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai singgasananya Allah, di mana langit itu tidak bisa dilihat dengan panca indera biasa. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita harus memperingati hari Isra Mi'raj yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan perintah utamanya pada waktu itu adalah perintah sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik saya kira, tentang bagaimana kita memaknai momentum Isra Mi'raj ini di era digital. Bagaimana Isra Mi'raj itu dipandang atau perspektif dari era digital itu seperti apa? Baik, di zaman Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj itu terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana kecanggihan ilmu pengetahuan belum dirasakan oleh semua masyarakat pada waktu itu, sehingga kemungkinan besar untuk bisa percaya hal-hal yang gaib, hal-hal yang terjadi di luar biasa, seperti halnya terjadi pada suatu mukjizat yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Allah mi'rajkan Nabi Muhammad SAW untuk hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian menerima wahyu, yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu. Dan ini adalah momentum sejarah bagi kita umat Islam, bahwa inti dari ajaran Rasulullah SAW yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu. Nah, ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu menjadi penting karena merupakan mi'rajnya umat Islam, mi'rajnya umat Nabi Muhammad SAW. Karena diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya atau diberangkatkannya Nabi Muhammad SAW di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Allah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita juga bermi'raj, kita juga melaksanakan mi'raj. Dan apa itu bentuknya? Yaitu bentuknya sholat 5 waktu. Kita juga melakukan mi'raj di sana. Kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, hadir kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi keluhan kita
menjadi apa yang kita pinta, kita curahkan ketika saat kita mi'raj. Saatnya kita sholat, kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat apa? Di saat sholat 5 waktu. Artinya kalau ada anak-anakku yang masih belum sholat, berarti dia tidak butuh Allah. Berarti dia menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak pernah bermi'raj, tidak pernah naik ke atas bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Islam itu kalau diartikan secara bahasa dalam kitab-kitab klasik diartikan bahwa as-sholatu huwa ad-du'a. Lugatan secara bahasa itu ad-du'a. Jadi sholat itu artinya sebenarnya adalah memohon atau meminta kepada Allah atau memanggil, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak pernah sholat, berarti dia tidak pernah memanggil Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah. Sehingga bisa dikatakan orang yang tidak pernah sholat itu, atau bisa dibilang jarang-jarang sholatnya, dia orang yang sombong kepada Allah, takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk menjadi orang yang hamba Allah, menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, jadi harus benar-benar taat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang benar, benar-benar menjadi hamba Allah, ya harus rajin-rajinnya sholat, harus rajin sholat. Jadi anak-anakku mulai sekarang untuk memperingati momentum ini, momentum Isra Mi'raj, harus rajin sholat. Jadi inti dari ini semua Isra Mi'raj ini adalah bagaimana kita harus memperbaiki sholat kita, karena sholat kita yang nantinya akan ditanyakan pertama kali dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama perbaiki sholat kita, bacaan kita, rukun-rukun dalam sholat kita perhatikan dengan benar, sehingga sholat kita menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam konteks Isra Mi'raj sebagai dalam konteks era digital seperti sekarang, bahwa kita tidak pernah tahu dulu di zaman Rasulullah bahwasanya ada secepat kilat bahwa Nabi pernah sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, di mana langit itu adalah langit terakhir singgasananya Allah. Di sana Allah bertemu dengan hambanya, hamba pilihannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerintahkan kepada umatnya, pada umat Nabi Muhammad, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pada awalnya bukan 5 waktu, tapi Nabi Muhammad kemudian istilahnya tawar menawar dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, dari tawar menawar itulah kemudian ditetapkan oleh Allah terakhir kali, yaitu 5 waktu. Kalian kan sudah tahu, anak-anakku semuanya, di sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, kemudian sholat maghrib ada 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa sholat itu adalah juga tiang agama, kata Nabi Muhammad. Imaduddin. Kalau tiangnya sudah roboh, berarti agama Islam sudah roboh, karena sholat itu adalah tiangnya agama, kata Nabi Muhammad. Kalau umatnya jarang-jarang sholatnya, atau bahkan kita sebagai umat Islam, kita sendiri merasa kurang sholatnya, mari kita tingkatkan. Jadi anak-anakku yang masih jarang-jarang sholatnya, tingkatkan lagi sholatnya.
perbanyak lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita sebagai seorang muslim, kita semuanya mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan agama Islam dengan kita meramaikan. Ini juga meramaikan masjid. Kalau sudah ramai masjidnya, insya Allah akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang laki-laki, anak laki-laki ini harus rajin-rajin ke masjid untuk meramaikan masjid. Karena masjid itu adalah tempatnya orang yang benar-benar melakukan atau melaksanakan ibadah sholat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam banyak hadis itu dikatakan kalau sholat subuh misalkan, itu kalau rajin sholat subuhnya, itu kata Allah itu akan mendapatkan dunia dan isinya. Jadi lebih, kalau diibaratkan seperti apa itu, akan mendapatkan pahala atau ya kenikmatan. Artinya dunia dan akhiratnya itu seperti dunia dan isinya. Jadi kekayaan itu seperti dunia dan isinya. Sangat luar biasa bagi orang yang rajin datang ke masjid di saat subuh, dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi dari dunia dan isinya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, mari kita syiarkan bersama-sama ajaran Islam ini dengan kita semangat beribadah atau semangat sholat lima waktu, dengan tentunya berjemaah. Tidak berjamaah juga, tidak berjamaah di masjid, mungkin di rumah juga bisa berjamaah. Yang penting kita bisa berjamaah dimanapun kita bisa berjamaah, kita berjamaah. Karena kata Allah, dunia itu atau ya dunia ini adalah masjid. Ju'ilal ardu, di bumi itu adalah menjadi masjid itu. Ju'ilal ardu masjidan. Jadi masjid itu dijadikan oleh Allah sebagai masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala berarti ia telah menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa, orang tua murid, kemudian guru-guru yang saya hormati, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam surah Al-Isra dalam ayat 1 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan asra bi abdihi, jadi hambanya, Allah perjalankan hambanya pada malam hari, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna, yang Allah berikan keberkahan, yang kami berikan keberkahan kata Allah, haulahu, jadi sekitarnya Allah berikan keberkahan, linuriyahu, kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, bahwa sungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Allah dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kejadian-kejadian yang dilihat oleh Rasulullah SAW yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak kejadian, bahwa diantaranya kejadian itu ada seorang perempuan kalau tidak salah itu mencakar-cakar mukanya dengan
dengan kuku seperti besi, mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek wajahnya, atau badannya dirusak. Itu yang diperlihatkan. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad pada malaikat Jibril, kenapa itu? Ternyata itu terjadi karena seorang ibu itu atau orang itu pernah membicarakan atau aib saudaranya sendiri. Jadi membicarakan kayak ghibah gitu kan, menghibahkan saudaranya kepada orang lain, menjelek-jelekkan orang lain kepada tetangganya, kepada saudaranya dan sebagainya. Nah, itu akan mendapatkan azab seperti itu. Nanti itu gambaran tanda-tandanya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ada banyak kisah di dalamnya. Mungkin orang tua juga siapapun atau murid SD Islam sudah pernah mendengar ini. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah bagaimana kita sholat. Nah, kita meramaikan masjid dengan sholat 5 waktu. Kita ramaikan rumah kita dengan sholat. Mungkin kita tidak bisa datang ke masjid dengan alasan-alasan tertentu. Kita sholat di rumah. Kita bisa sholat di rumah dengan berjemaah dengan bapak, dengan ibu, dan sebagainya. Kita gunakan rumah kita sebagai masjid, tidak apa-apa, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ju'ilal ardu masjidan. Ya, bahwasanya masjid itu di mana saja di atas bumi itu sudah dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu kan tempat sujud. Masjid itu tempat sujud. Di mana kita bersujud, yaitu di sanalah masjid, tempat sujud. Nah, kemudian kalau mengikuti konteks dari Isra Mi'raj ini di era digital, bahwasanya di zaman Nabi Muhammad sudah terjadi suatu hal yang luar biasa. Bahkan di zaman sekarang juga mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi, bahwa tidak pernah kita menyangka atau tidak pernah kita berpikir sebelumnya bahwa kita punya, atau meskipun bukan ciptaan orang Indonesia misalkan, atau buatan Indonesia teknologinya, tetapi akal manusia itu sudah sampai pada hal yang sangat luar biasa itu tadi, bahwa dengan akal manusia, dengan ilmunya manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menciptakan suatu hal yang sangat luar biasa. Kita biasa siaran di sini bisa dinikmati oleh masyarakat atau manusia alam dunia ini, di muka bumi ini. Misalkan kalian tiktokan, misalkan hari ini kalian sebar, bisa nyampe ke Tokyo, bisa nyampe ke Arab Saudi, kemana-mana nyampe. Kalian bisa buat video di YouTube misalkan, kalian share hari ini sampai kemana-mana. Nah, itu sangat luar biasa. Itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Allah juga melakukan suatu hal yang sangat luar biasa, bahwasanya perjalanan Nabi Muhammad itu bukan perjalanan biasa, tetapi perjalanan khusus, di mana Allah perintahkan khusus pada Nabi Muhammad di malam hari untuk naik ke atas dalam perjalanannya bertemu dengan Allah, dan itu paginya sudah nyampe, dan bahkan di zaman Rasulullah itu sahabat-sahabatnya banyak yang tidak percaya itu akan terjadi pada Nabi Muhammad. Bahkan banyak yang keluar dari Islam, yang awalnya masuk Islam keluar dari Islam karena apa yang diutarakan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak masuk akal. Nah, pada waktu itu iman yang berbicara. Siapa yang pertama kali dia mengatakan dia sodaqtu ya Rasulullah, bahwasanya saya sodaqta ya Rasulullah, kamu benar ya wahai Rasulullah. Kata siapa? Kata Abu Bakar Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq. Abu Bakar itu dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang jujur, karena pertama kali yang membenarkan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar sahabat Nabi ini adalah pertama kali yang percaya dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW
meskipun itu di luar akal manusia. Tetapi iman yang berbicara. Ketika iman yang berbicara, maka itu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanannya itu mantap bahwa itu benar-benar dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang keluar dari Nabi Muhammad berarti adalah suatu kebenaran. Jadi makanya Abu Bakar Siddiq ini sodaqta ya Rasulullah, bahwa ya kamu benar ya Rasulullah. Jadi membenarkan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Meskipun ada banyak sahabat yang lain tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW dan mungkin dia membelok dari agamanya, agama Islam. Tapi kebanyakan alhamdulillah di zaman Nabi Muhammad juga banyak yang percaya pada Nabi Muhammad, itu karena dengan keimanan, keyakinan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umatnya, memberikan penerangan kepada umatnya atau memberikan tauhid, ajaran tauhid, benar-benar percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku, murid-murid, siswa-siswi SD Islam Aminiyah yang saya cintai. Tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk sholat 5 waktu lewat perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Kemudian di surah yang sama pada ayat 85 di sana disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, was'alunaka 'anir ruh wa qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Karena pada waktu itu banyak datang kaum Yahudi pada Nabi Muhammad menanyakan tentang ini, termasuk dengan termasuk pada suatu ilmu. Bagaimana ilmu itu menjadi suatu alat menjadi kesombongan bagi manusia, dan itu bukan tempatnya manusia itu sombong dengan ilmu pengetahuan, tidak. Tapi yang berhak sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena ditegaskan dalam Al-Qur'an tadi yang saya bacakan bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa tidak aku beri ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Kalian tidak diberi ilmu olehku, kata Allah, kecuali hanya sedikit ilmunya. Nah, kalau terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari awal, kalau kita mengirim surat lewat pos, kemudian lewat email, kemudian lewat SMS, sekarang lewat apa saja, lewat pesan WA sudah terlihat semuanya. Kita mau kirim video, mau kirim wajah kita yang paling cantik, bisa semuanya, atau paling ganteng dari kita foto, kita ini langsung share, langsung kita kirim, send kepada siapa yang akan menerimanya, atau orang tua kita foto diri kita perlihatkan pada orang tua, itu bisa. Sekarang kita send, kita kirim, sekarang juga langsung dilihat. Nah, itu adalah perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan itu jangan sampai menjadi sesuatu yang menyombongkan bagi manusianya yang menciptakan. Tetapi Allah sudah bersumpah, Allah sudah mengatakan bahwasanya Allah hanya memberikan sedikit ilmu dari manusia yang dikuasai oleh manusia. Jadi yang berhak sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak manusia itu sombong dengan ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, di era digital ini, mari kita bersama-sama mi'rajkan diri kita atau mendigitalkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lebih dekat kepada hal-hal yang sifatnya merusak dan sebagainya, yang akan membawa kita kepada jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mendigitalkan diri kita mi'rajkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sholat 5 waktu tadi. Jadi mi'rajnya kita adalah kita sholat 5 waktu dengan rajin tepat waktu, itulah mi'rajnya kita.
Berbeda dengan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau Mi'raj Nabi Muhammad itu kan naik ke atas langsung, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai umatnya, mi'rajnya kita ketika kita ingin berhadapan dengan Allah, kita berhadapan lewat sholat lima waktu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang saya cintai, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Itu saja, mudah-mudahan menjadi suatu tambahan ilmu bagi pemirsa dan juga anak-anakku, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri. Apa yang bisa saya sampaikan, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru ataupun salah datangnya dari ketaifan atau kelemahan diri saya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang saya cintai, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.